Kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap kalian kelas ya semuanya ya. Dan juga buat bapak ibu guru dimanapun berada tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita semuanya. Kali ini bapak akan membawakan materi pembelajaran kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Saya akan bapak bacakan ya. Perhatikan anak kelas 3 sambil bapak jelaskan nanti. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota bahkan bus akan melaju dengan pelan. Iya, bukan hanya pelan, mungkin ya pada saat banjir bahkan ada yang mogok ya. Perhatikan anak kelas 3, mungkin di siaran TV juga bisa anak kelas 3 menontonnya ya. Sore itu Lani akan pergi ke rumah opa. Ia berangkat naik bus bersama mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan Lani untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk, kita coba selesaikan bersama. Yang pertama perhatikan ya, anak kelas 3. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Perhatikan bapak ulang sekali lagi ya. Kue lapis dipotong 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Perhatikan anak kelas 3 ya. Yang ditanya itu tadi, yang ditanya berapa kue yang dimakan Lani dan Mama. Perhatikan berapa yang dimakan Lani. Iya, Lani memakan 3 potong kue. Nah, ini dia ya. 3/10. Dari mana 3 ini? Dari mana yang 10 ini? Perhatikan biar bapak jelaskan. Yang 3 ini berasal dari yang dimakan si Lani, karena Lani memakan 3 potong. Yang 10 ini berasal dari kue lapis. Kue lapis tadi dipotong menjadi 10 bagian. Itu dia. Jadi yang dimakan si Lani adalah 3 potong dari 10 potong. Itu dia. Yang dimakan Mama 2 potong. Berarti perhatikan ya, yang dimakan Mama Selani 2 potong kue. Iya, ini dia ya, 2 potong. Berapakah penyebutnya di sini? Perhatikan. Iya, 10 dia ya. Perhatikan ya. 3/10 ditambah 2/10. Perhatikan, yang mana pembilang, yang mana penyebut. Ya, penyebut adalah angka yang di bawah, pembilang adalah angka yang di atas. Kalau sama penyebut, berarti yang dijumlahkan itu adalah hanya pembilang. Di sini tetap dia 10. Itu kalau sama penyebutnya ya. Nah, kelas 3. Oke, jawabannya udah tahu pasti anak kelas 3 ya. Iya, 5/10. Kata kuncinya kalau sama penyebut, hanya pembilang yang dijumlahkan, penyebutnya tetap dia di sini 10. Itu dia. Kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan ya. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Bapak ulang sekali lagi. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Perhatikan, yang dimakan si Lani berapa tadi? 4 bagian. Yang dimakan Papa 2 bagian. Apel itu dipotong 8 bagian. Perhatikan anak kelas 3 ya. 4/8 itu ya ada yang makan si Lani. Dari mana 4? Dari mana 8? Yang 4 ini berasal dari yang dimakan si Lani. Angka yang 8 ini berasal dari jumlah apel yang dipotong menjadi 8 bagian. Karena apel itu dipotong 8 bagian, itulah angka 8 yang ini dia. Oke,
Anak kelas 3, itulah yang dimakan Selani. 4 bagian dari 8 bagian. Yang dimakan Selani 4 bagian ya. Perhatikan, yang dimakan si Papa 2 bagian per 8. Itu dia ya. Oke, ini penyebutnya sama-sama 8 ya. Jadi jawabannya ya, yang dimakan Lani dan Papa adalah 6 per 8. Itu dia ya, 6 potong dari 8 potong. Iya, itulah dia. Oke, masuk kita soal berikutnya. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lencer. 1 lencer dipotong menjadi 6 bagian. Perhatikan, Bapak ulangi sekali lagi. 1 lencer dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian ya. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lencer tersisa untuk Papa? Perhatikan, tersisa. Ini yang tersisa ya, bukan berapa potong yang dimakan Lani dan Mama, bukan, ini yang tersisa ya. Oke, perhatikan, ini ada dua penyelesaian Pak buat ya. Perhatikan, 2 per 6. 2 per 6 itu, tahu anak kelas 3 dari mana 2 per 6? Yang 2 ini adalah yang dimakan si Lani dari 6 potong. Karena 1 lencer dipotong 6 bagian. Itu dia, yang dimakan si Lani 2 bagian. Yang dimakan Mama juga 2 bagian. Oke, berarti berapa jumlah yang dimakan si Lani dan dimakan Mama? 4 per 6 bagian. Tadi yang ditanya berapa? Apa yang tadi yang ditanya? Yang ditanya adalah pempek lencer tersisa untuk Bapak. Oke, ini bukan tersisa ya anak kelas 3 ya. Ini bukan yang tersisa. Yang ini yang dimakan Lani dan Mama. Gimana cara mencari yang tersisa? Perhatikan. Kita nyari yang tersisa. Yang tersisa awalnya potongan kue pempek lencer itu adalah 6 per 6. 6 bagian dia ya, yang dipotong. Yang dimakan si Lani sama Mama adalah 4 per 6. Kenapa ini tanda kurang anak kelas 3? Karena kita mencari yang tersisa ya, makanya di sini tanda kurang. 6 per 6 dikurang 4 per 6. Ini sama penyebutnya. Berapakah pempek tersisa untuk Papa? Jawabannya adalah 2 per 6. Itulah yang tersisa untuk Papa. Oke, jangan lupa kalau penyebutnya sama, berarti yang dijumlahkan adalah pembilang. Penyebutnya tetap di sini 6. Itu dia. Oke, perhatikan lagi. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Bapak ulangi sekali lagi. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Yang ditanya di situ, yang ditanya di sini adalah berapa banyak yang telah diminum. Oke, perhatikan. 1/4. Ini dari mana 1/4 ini? Perhatikan ya, anak kelas 3. Yang 1/4 yang pertama ini adalah Lani baru meminum 1/4. Berarti inilah yang diminum si Lani. Oke, yang diminum si Mama, berapa tadi yang diminum si Mama? Mama juga meminum yang 1/4. Ini dia ya, 1/4 botol dia ya. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Iya, ini dia, 1/4 ditambah 1/4. Jangan lupa anak kelas 3, kata kuncinya kalau penyebut sama, yang dijumlahkan itu adalah hanya pembilang. Jawabannya adalah 2/4. Itu dia anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Perhatikan anak kelas 3. Ini mengenai cerita Opa ini ya. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalaman naik pesawat saat hujan. Iya, rupanya Opanya udah tua ya. Dari wacana ini
Jadi opanya itu bercerita untuk si Lani waktu opanya masih muda. Ya, Bapak akan lanjutkan. Saat itu opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah. Tiba-tiba opa merasa guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Itulah cerita si opa untuk si Lani, ya. Oke, carilah kata-kata di bawah ini. Iya, ini kalau tahu anak kelas 3 ya, TTS, teka-teki silang ya. Seperti ini dia ya. Kita hanya mencari kata-katanya ya. Yang pertama itu pesawat, yang kedua pramugari, yang ketiga pengaman, yang keempat udara, yang kelima guncangan, yang keenam hujan, yang ketujuh cerah, yang kedelapan mendarat, yang kesembilan aman, yang ke-10 bandara ya. Sini sudah Bapak buatkan ya, perhatikan anak kelas 3 ya. Pesawat ya. Ini pesawat, ini contohnya ini ya. Pesawat, ini dia contohnya. Berarti nomor 1 udah dapat ya. Yang mana pramugari? Yang kedua sekarang kita cari pramugari. Kira-kira yang mana kelas 3? Ada yang tahu? Iya, ini dia ya. Pramugari itu dia. Yang ketiga, pengaman. Ada yang tahu anak kelas 3? Pengaman. Iya, ini dia ya, pengaman. Kita masuk yang keempat, udara. Yang mana ke udara? Iya, udara ya. Oke, yang berikutnya guncangan. Yang mana itu guncangan? Iya, guncangan sudah dapat ya. Yang berikutnya hujan. Iya, hujannya. Kira-kira ada yang dapat anak kelas 3? Cari-cari dulu. Iya, ini dia ya. Ya, agak miring dia. Hujan ya. Dari bawah ke atas hujan ya. Oke. Yang berikutnya cerah. Iya, cerah ini dia ya. Cerah ya. Yang berikutnya mendarat. Iya, mendarat. Yang berikutnya aman. Iya, aman ya. Yang berikutnya adalah bandara. Iya, itu dia ya. Ada 10 kata tadi kita temukan ya. Berapa kata yang dapat kamu temukan? Yang kita temukan ada 10 kata ya. Itu jawabannya. Carilah makna kata yang belum kamu pahami. Iya, di sini sudah Bapak buat ya makna kata ya. Oke, perhatikan adalah kelas 3 ya. Pesawat. Pesawat itu adalah alat transportasi yang bisa terbang dengan tenaga sendiri dan bersayap tetap ya, seperti gambar ini, gambar pesawat ya anak kelas 3 ya. Yang kedua, pramugari. Karyawati perusahaan pengangkutan umum udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Itu dia pramugari ya. Oke, perhatikan yang berikutnya, pengaman. Pengaman itu adalah alat untuk mengendarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Itu dia ya. Makanya kalau kelas 3 kalau naik mobil pribadi gunakanlah sabuk pengaman ya. Oke, yang berikutnya udara. Udara itu adalah ruang di atas bumi yang berisi hawa atau angkasa, di angkasa ya. Perhatikan yang berikutnya, guncangan. Guncangan itu adalah gerakan atau goyangan yang kuat, itu dia ya. Yang berikutnya, hujan. Hujan itu adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Jadi hujan. Oke. Yang berikutnya, cerah. Cerah itu adalah terang atau tentang hari, bulan, warna. Tidak ada hujan, itu dia cerah deh ya. Oke. Yang berikutnya, mendarat. Mendarat itu adalah turun ke tanah. Tentang pesawat terbang.
turun ke bandara, itu maksudnya. Oke, anak kelas 3. Yang berikutnya aman. Aman itu adalah bebas dari bahaya. Itu dia. Yang terakhir mengenai bandara. Bandara itu adalah tempat berlabuhnya pesawat terbang. Oke, mungkin anak kelas 3 udah tahu, pernah jalan-jalan ke bandara ya. Oke. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ya, di sini ditanyakan apakah kamu pernah naik pesawat pada saat hujan atau terjadi hujan saat naik kendaraan, contohnya naik sepeda atau naik kereta naik hujan. Nah, itu dia ya. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Berceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, di sini anak kelas 3 dituntut atau membuat cerita pengalaman, menyampaikan cerita pengalaman pada saat naik kendaraan di saat hujan turun. Bukan harus naik pesawat ya, naik sepeda juga bisa, naik kereta juga bisa, naik mobil juga bisa ya. Oke, di sini sudah buatkan ya contohnya. Pada hari Minggu kemarin, saya diajak ayah ke pasar burung untuk membeli kandang burung dengan menaiki sepeda motor. Saat kami hendak berangkat, cuaca masih cerah perawan. Ketika di pasar burung, tiba-tiba cuaca berubah jadi mendung. Kami tak bisa berlama-lama di pasar dan membeli kandang burung seperlunya. Baru saja keluar dari pasar, gerimis turun. Ayah memintaku untuk segera memakai jas hujan yang telah disiapkan sebelumnya. Ayah juga melakukan hal yang sama. Di tengah perjalanan, gerimis berubah menjadi hujan lebat. Ayah mengendarai sepeda motor dengan hati-hati sebab kami melalui banyak jalan berlubang. Aku juga terus memeluk pinggang ayah karena takut dengan cuaca seperti ini. Karena hujan semakin deras, ayah mengejakku untuk berteduh di emperan toko. Apalagi saat itu petir menyambar. Kami menunggu beberapa saat sembari menunggu hujan reda. Itulah yang Bapak buat contoh ya. Contohnya ini pada saat naik sepeda motor ya. Anak kelas 3 juga bisa mencontohkan yang lain ya, pada saat naik mobil atau bahkan naik kereta api bisa juga ya, atau yang paling sering mungkin kendaraan naik sepeda ya, sambil main hujan bisa diceritakan contohnya. Oke, anak kelas 3, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3. Tetap jaga kesehatan dan juga buat Bapak Ibu guru tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Sekian dan terima kasih.